semuanya, mahasiswi jurusan teknologi laboratorium medis. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan 20 perbedaan antara jamur, bakteri, dan juga virus. Yuk, simak penjelasannya. Jamur, bakteri, dan virus adalah 3 jenis mikroorganisme yang sering kita dengar, bukan? Nah, meskipun sama-sama berukuran kecil, mereka memiliki perbedaan yang sangat signifikan dalam struktur, cara hidup, dan dampaknya bagi manusia. Nah, pertama, kita lihat dulu ukuran jamur, bakteri, dan virus. Pada jamur, ukurannya itu lebih besar dari bakteri dan juga virus. Nah, sedangkan bakteri, dia ukurannya lebih kecil dari jamur dan lebih besar dari virus. Ukuran bakteri biasanya berkisar antara 0,5 hingga 5 mikrometer. Sedangkan virus itu ukurannya sangat kecil, bahkan lebih kecil dari bakteri. Nah, ukuran virus biasanya berkisar antara 10 hingga 300 nanometer. Nah, perbedaan yang kedua kita lihat pada struktur sel. Nah, pada jamur selnya itu eukariotik atau memiliki inti sel dan organel membran lainnya. Nah, pada bakteri strukturnya itu prokariotik atau tidak memiliki inti sel dan organel membran. Nah, pada virus itu non-seluler, hanya memiliki materi genetik DNA atau RNA yang terbungkus dalam selubung protein. Nah, yang ketiga kita lihat reproduksi. Pada jamur bereproduksi secara seksual dan aseksual. Bakteri bereproduksi secara aseksual melalui pembelahan biner. Nah, pada virus tidak dapat bereproduksi sendiri. Mereka harus menginfeksi sel inang untuk bereplikasi. Nah, perbedaan yang keempat adalah metabolisme. Kita lihat jamur itu heterotrof atau tidak dapat membuat makanan mereka sendiri dan mereka mendapatkan nutrisi dari organisme lain. Sedangkan bakteri itu dapat autotrof atau heterotrof. Sedangkan virus tidak memiliki metabolisme sendiri. Mereka bergantung pada proses metabolisme sel inang. Nah, kita lihat perbedaan yang berikut adalah pergerakan. Nah, beberapa jamur memiliki flagela untuk bergerak, tetapi sebagian besar itu tidak bergerak. Nah, pada bakteri, beberapa bakteri itu memiliki flagela untuk bergerak. Nah, sedangkan virus tidak dapat bergerak secara mandiri. Mereka bergantung pada difusi atau pergerakan sel inang. Nah, perbedaan yang keenam itu kita lihat pada habitatnya. Nah, pada jamur ditemukan di berbagai lingkungan, termasuk tanah, air, dan juga udara. Nah, berikut bakteri ditemukan di semua lingkungan, termasuk kondisi ekstrim seperti mata air panas dan ventilasi laut dalam. Kalau virus ditemukan di semua lingkungan, tetapi mereka hanya dapat bertahan hidup dan bereplikasi di dalam sel inang. Nah, perbedaan yang ketujuh kita lihat pada manfaat. Nah, jamur itu digunakan dalam produksi makanan, misalnya jamur, ragi, obat-obatan, misalnya penisilin, dan bioremediasi. Nah, sedangkan bakteri digunakan dalam produksi makanan juga, tetapi beda. Misalnya yogurt, keju, kemudian obat-obatan, misalnya antibiotik dan bioremediasi. Nah, kemudian virus. Beberapa virus digunakan dalam terapi gen dan pengembangan vaksin. Nah, perbedaan yang kedelapan kita lihat pada penyakit. Nah, jamur itu dapat menyebabkan penyakit pada tumbuhan dan hewan, termasuk manusia. Misalnya pada kaki atlet itu kurap. Kemudian bakteri. Bakteri itu dapat menyebabkan penyakit pada tumbuhan, hewan, termasuk manusia. Misalnya pneumonia, tuberkulosis. Nah, kemudian virus. Virus itu dapat menyebabkan penyakit pada tumbuhan dan hewan, termasuk manusia juga. Misalnya influenza dan juga HIV. Nah, perbedaan yang kesembilan kita lihat pada perawatan. Kalau jamur, obat anti jamur digunakan untuk mengobati infeksi jamur. Kalau bakteri itu menggunakan antibiotik yang digunakan untuk mengobati infeksi bakteri. Nah, sedangkan virus itu menggunakan obat antivirus untuk mengobati infeksi virus. Nah, perbedaan yang ke-10 kita lihat pada resistensi. Kalau jamur itu dapat mengembangkan resistensi terhadap obat anti jamur, sedangkan bakteri dapat mengembangkan resistensi terhadap antibiotik. Sedangkan virus dapat mengembangkan resistensi terhadap obat antivirus. Nah, perbedaan sensitivitas terhadap panas. Kalau jamur umumnya lebih tahan panas daripada bakteri. Sedangkan bakteri itu dapat dibunuh oleh suhu tinggi. Sedangkan virus dapat dinonaktifkan oleh panas.
Nah, perbedaan yang ke-12 kita lihat peran dalam ekosistem. Kalau jamur berperan penting dalam dekomposisi dan siklus nutrisi, sedangkan bakteri berperan penting dalam dekomposisi, siklus nutrisi, dan fiksasi nitrogen. Sedangkan virus dapat memiliki efek baik dan buruk pada ekosistem. Nah, perbedaan yang ke-13 kita lihat ukuran genomnya. Kalau jamur memiliki genom yang lebih besar daripada bakteri dan virus. Ini berarti mereka memiliki lebih banyak gen yang mengkode protein dan fungsi seluler lainnya. Sedangkan bakteri memiliki genom yang lebih kecil daripada jamur, tetapi lebih besar dari virus. Nah, sedangkan virus memiliki genom yang paling kecil dari ketiganya. Nah, genom virus biasanya terdiri dari DNA atau RNA. Dan mereka hanya memiliki beberapa gen yang mengkode protein yang diperlukan untuk replikasi mereka sendiri. Nah, perbedaan yang ke-14 adalah jumlah kromosom. Nah, jamur memiliki lebih dari satu kromosom. Jumlah kromosom bervariasi di antara spesies jamur, sedangkan bakteri memiliki satu kromosom yang berbentuk lingkaran yang terletak di daerah nukleot yang biasa kita sebut DNA plasmid. Nah, sedangkan virus, beberapa virus memiliki satu kromosom, sementara yang lain memiliki beberapa kromosom. Nah, perbedaan yang ke-15 kita lihat pada organel. Jamur memiliki organel seperti mitokondria, retikulum endoplasma, dan Golgi apparatus yang menjalankan fungsi penting bagi sel. Nah, bakteri memiliki ribosom, organel yang bertanggung jawab untuk sintesis protein. Mereka tidak memiliki organel lain yang terikat membran. Nah, sedangkan virus tidak memiliki organel. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan metabolisme sendiri dan bergantung sepenuhnya pada sel inang untuk replikasi. Nah, perbedaan yang ke-16 kita lihat pada lisosom. Nah, jamur memiliki lisosom, organel yang mengandung enzim pencernaan yang memecah zat asing dan material seluler yang sudah usang. Nah, sedangkan virus dan bakteri tidak memiliki lisosom. Nah, perbedaan berikut kita lihat pada bentuk. Jamur memiliki bentuk yang beragam, mulai dari bentuk yang sederhana seperti bulat atau kamir, hingga bentuk yang lebih kompleks seperti benang atau kapang, dan tubuh buah seperti jamur. Nah, contoh kamir memiliki bentuk bulat atau oval, sementara kapang memiliki bentuk seperti benang yang saling terjalin. Jamur memiliki tubuh buah yang berbentuk seperti payung atau topi. Nah, sedangkan bakteri, bentuk bakteri itu lebih sederhana dibandingkan jamur. Nah, bentuk umum bakteri itu seperti bulat atau yang kita sebut kokus, batang itu basil, spiral atau spirilia, dan koma atau kita sebut sebagai vibrio. Contohnya bakteri Streptococcus berbentuk bulat dan berantai, E. coli berbentuk batang, Treponema pallidum berbentuk spiral, dan Vibrio cholerae berbentuk koma. Sedangkan virus, bentuk virus itu memiliki bentuk yang sangat beragam dan bentuknya ditentukan oleh struktur protein luarnya atau kita sebut kapsid. Nah, beberapa bentuk umum virus adalah icosahedral, bentuk seperti bola dengan 20 sisi. Kemudian helix berbentuk spiral dan kompleks tidak beraturan. Nah, contohnya virus influenza memiliki bentuk helix, virus polio memiliki bentuk icosahedral, dan virus bakteriofag memiliki bentuk kompleks. Nah, perbedaan yang ke-18 kita lihat pada perlekatan. Jamur memiliki hifa untuk menyerap nutrisi, sedangkan bakteri memiliki villi untuk menempel pada permukaan. Kemudian virus memiliki kapsid dan protein spike untuk menempel pada sel inang. Nah, yang ke-19 kita lihat pada ribosom. Jamur dan bakteri memiliki ribosom, sedangkan virus tidak memiliki ribosom sendiri. Mereka bergantung pada ribosom sel inang untuk mensintesis protein mereka sendiri. Nah, perbedaan yang ke-20 kita lihat pada jumlah sel. Jamur itu uniseluler dan multiseluler. Bakteri itu uniseluler dan multiseluler, tapi virus tidak memiliki sel. Nah, itu tadi 20 perbedaan antara jamur, bakteri, dan juga virus. Perbedaan-perbedaan ini penting untuk kita ketahui agar kita bisa lebih memahami karakteristik dan cara penanganan yang tepat terhadap masing-masing mikroorganisme tersebut. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk video-video edukatif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.